Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Cah Tengil. Om Ogi yang suka ngurek-ngurek yaitu trik-trik yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Halo saudaraku semua. Di sini saya Om Ogi cuma ingin menjabarkan kepada saudara yang awam yang tidak banyak paham tentang kebal dan kebal. Karena apa? Saya sering melihat trik magic digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab, dialih-alihkan ini kekebalan atau apalah. Sedangkan pemahar ingin membeli dengan keyakinan supaya dirinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan pekerjaannya jauh, sering keluar malam, otomatis berpikir andaikan saya ada firasat yang tidak enak, ada kriminal atau begal, kan otomatis dia bisa menjaga dengan dirinya. Dibelilah itu mahal sampai di tangan ternyata nihil, kan gitu. Saya kasihan kalau mereka terkena oknum abal-abal, kecuali praktisi spiritual yang memang betul-betul jujur, nggak masalah saya gitu saudaraku. Karena beda antara trik sama ilmu gaib, itu beda saudaraku ya. Biar Anda paham, sekali lagi saya sarankan buat Anda mohon diteliti untuk membeli benda-benda yang dibilang katanya untuk kekebalan gitu. Karena apa? Kekebalan itu sebetulnya tidak akan dihembur-hembur dengan harga murah saudaraku. Gitu. Kalau cuma 300.000, 200.000 itu kayaknya kurang masuk di sini gitu loh. Salah satu contoh untuk pembuktian kekebalan itu yang pakai trik, kita harus bisa membedakan yaitu 3 benda tajam. Yang ditakuti orang untuk tes itu adalah benda yang nomor 1 itu. Yang ketajamannya kapas dan rambut dijatuhin ke senjatanya gitu, gak usah diiris kan, dijatuhin itu sudah putus. Itu yang nomor 1. Itu orang takut untuk tes dengan itu. Yang kedua, silet. Silet itu ketajaman versi nomor 2, yang mampu untuk mengiris benda tipis, misal plastik atau kertas seperti ini. Kalau dijatuhi kapas sama rambut, silet tidak akan mampu memutusnya. Versi yang ketiga ya versi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya yang sering dites untuk abal-abal kekebalan itu. Dibilanglah saya punya mustika ini, dibilanglah saya punya gelang ini, dibilanglah saya punya kulit ini, lalu dites tangannya diiris. Gak apa-apa, memang ini versinya versi ketiga. Ini mampunya ke kertas tebal, kertas tipis belum tentu. Kelopak pisang, tebu, tebas kalau sama ini, singkong itu lebih asik ditas di singkong. Karena apa? Irisan cepat, semakin banyak yang lupas itu singkong kelihatannya kan seperti tajam saudaraku. Itu. Di sini saya ingin coba buat Anda kesemuanya. Saya praktekkan kepada Anda, saya tidak punya ilmu. Di sini saya cuma punya trik. Karena saya apa? Saya adalah pemain debus magic. Jujur, saya adalah pemain debus magic. Tetapi jikalau saya melihat postingan magic dan debus, trik yang digunakan terus dialih-alihkan kekebalan, saya itu merasa kasihan kepada pemahar. Sebetulnya saya tidak ikut campur. Apa urusan saya ikut campur? Karena di sini saya cuma ingin menolong orang yang awam. Setidaknya saya mencari mencari saudara, maaf kepelisut. Mencari saudara itu ya melalui gini, menolong itu. Saya yakin kalau oknum yang tidak bertanggung jawab akan menertawakan saya, maka dia akan nge-like dengan caption tertawa, sesungguhnya di batinnya ya sakit lah, rahasianya dibongkar gitu. Saya mencari pahala lewat sosmed aja. Karena apa? Banyak menolong orang juga kan, intinya yang awam bisa tertolong. Oke saudaraku, mari kita tes. Oh, ini versi yang nomor 3 loh ya. Ini nggak mampu untuk memutus kapas atau rambut. Ini mampunya ke bahan yang agak tebal. Kertas tebal
tebu itu. Ini saya nggak punya ilmu, tapi saya tes di sini di kertas saja dulu. Nah, mulai dari ujungnya biar Anda percaya. Nah, ujung, nah ini ya. Nah, mantap. Oke. Balik lagi ini. Ujung di sini. Oke, saya coba juga. Nah, semuanya tajam. Mana kertasnya? Udah habis. Nah, semuanya sobek saudaraku. Karena apa? Ini versi kalau pelepah pisang enak ini. Itu. Kadang setelah itu orang itu pura-pura memegang mustikanya. Saya juga punya mustika ini, mustika saya. Mustika tempe. Nah, saya makan. Mustika ini akan membuat saya kebal. Tes rambut diiris. Ya memang nggak apa-apa. Kalau teh rambut itu kalau ada saudaraku ngetehnya cuma gini, saya tertawa sebetulnya. Coba tekan rambutnya, tekuk, lalu tekan ke bawah, giniin. Itu saudaraku. Terus dalam tesnya kadang cuma digesek-gesekin gini. Kadang saya tertawa itu melihatnya. Gak ada orang yang kriminal itu bacoknya cuma gini. Misalkan Anda di kriminal, serahkan barang Anda tidak mau. Mungkin Anda dibacok dengan keras. Kamu kan, oh bangsat kamu ini, sambil gini. Iya, mau main biola, Pak. Benda setajam apapun kalau cuma disentuhin, digesekin gini saudaraku, ya nggak apa-apa. Coba ditekan, tekan betul sampai ada bekas itu. Misalkan seperti ini. Giniin. Oh itu ada bekasnya itu. Bacoknya pun yang keras. Jangan tek 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 tek, jangan gitu. Kerasin. Ini. Tuh, itu nggak apa-apa. Oh, saudaraku, kalau cuma ngetesnya di pipi kadang seperti gesekan biola. Setelah dilihat nggak ada penampakan goresan. Ditekan gitu loh. Ditekan giniin. Lalu lah ini itu baru kelihatan gitu. Ini nggak pakai ilmu loh ya, pakai mustika tempe tadi. Kadang saya itu kesal melihat postingan-postingan orang yang sok mengaku spiritual. Karena apa? Akibatnya spiritual Indonesia yang memang betul-betul spiritual itu terkotori saudaraku. Terkotori oleh tangan-tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, yang mengatasnamakan spiritual jati dirinya, yang digunakan trik. Itu kasihan spiritual Indonesia. Akhirnya mereka runtuh gara-gara Anda trik digunakan seperti itu. Saya perlihatkan lagi ini ketajaman yang nomor kedua. Ini yang mampu merobek benda tipis seperti plastik atau kertas tipis. Nah, kita tes ini kertasnya tipisnya. Nah, kalau nggak percaya, ya, oke. Saya balik ya. Kalau sudah hasilnya halus seperti ini dalam goresan pengirisan kertas, itu berarti benda tersebut tajam. Tapi kalau hasilnya kasar seperti yang tadi saya bilang nomor 3, kan hasilnya kasar, itu sudah jelas tidak tajam. Tapi kalau seperti ini tajamnya luar biasa. Cuma disentuhin, sudah tajamnya banget gitu saudaraku. Tajam, saya balik ya. Tar. Tajamnya itu banget gitu loh. Jadi intinya kalau kepada saya makan lagi mustika tempenya. Ya, saya tes lagi. Lihat. Harus diginiin tas itu. Giniin sampai
sampai nyelam ininya. Saya balik lagi nih. Nih. Itu saudaraku. Teh lagi di kertas. Di kertas ya. Saya balik. Itu ketajamannya luar biasa. Itu. Ini saudaraku, hanya dengan mustika tempe. Kalau mau beli silakan. Anda akan saya kasih mustika tempe ini 100.000 bebas ongkir. Jadi itu ya saudaraku. Intinya Anda harus bisa membedakan antara trik dan ilmu kebal. Kalau ilmu kebal itu tesnya nggak seperti orang main biola, digesek-gesek sedikit. Karena apa? Nggak ada ceritanya orang yang berkriminal melakukan kejahatan itu bacoknya seperti nggak punya tenaga. Pasti dia pakai tenaga super. Huas gitu. Nggak ada orang main pukul. Nggak ada saudaraku. Apalagi bacoknya cuma seren, nggak ada. Jadi itu tesnya itu ya harus betul-betul dites lah. Harus betul-betul harus betul-betul. Wah, gitu. Ini cuma digesek kayak main biola. Anak kecil aja juga bisa. Itu untuk menipu orang kok enak jenengan itu. Kalau bukan spiritual jangan mengaku spiritual. Kasihan. Anda menyemari kok spiritual Indonesia. Itu. Ya itu saudaraku ya, semoga Anda paham dengan penjabaran saya. Dan lagi salah satu contoh tembak. Katanya itu benda mustika ditaruh di gelas. Tembaklah gelas itu sehingga tidak pecah. Rahasianya ada 2 faktor. Gelas bentuknya bulat. Asal yang tembak jitu, tembak di pinggir. Asal dikasih pemberat air. Tembaklah di posisi bawah air, tapi di pinggir. Duas, tidak akan pecah. Tapi kalau sampai tepat di tengah sasaran, tengah gelas, saya jamin pecah. Tetapi kalau pinggirnya tidak. Karena apa? Efeknya bulat itu cuma gimana ya? Minggir gitu loh, doang breset gitu saudaraku. Kenapa dikasih pemberat? Ya memang rahasianya ada di situ. Jadi intinya ada airnya separuh, kalau saat nembak di bawahnya air, di pinggirnya. Itu tidak akan pecah. Nah, setelah itu diangkatlah mustika di dalam air, tembak lagi, ya betul pecah karena yang ditembak itu di atasnya air, pas posisinya di tengah. Itu. Kadang dari kelep tembak bisa dimodifikasi, dibocorin kelepnya sehingga saat dipompa 4 kali atau 5 kali bisa. Tapi kan angin keluar. Ya tidak dengar angin, tapi keluar. Tapi saya kan tahu berapa menitkah angin akan habis. Tuh, setelah kira-kira angin habis ya saya tembak, saya bidik. Dep, ya tidak apa-apa. Karena apa? Penekanan kurang. Apalagi yang nembak sudah jitu, tembak pinggirnya. Tetap breset saudaraku ya. Intinya kita harus bisa tahu antara keilmuan dan trik gitu. Jikalau Anda ingin bertransaksi, saran saya agar betul-betul memahami keaslian spiritual, silakan Anda datangi di tempatnya saja. Silakan datangi rumahnya, silaturahmi, bicara berdua. Asalkan satu syarat, sajam bawa sendiri, kantongi silet, taruh di dompet, sama aja. Setelah nyampe, bendanya sampean pegang, tes, jangan langsung dikulit di rambut saja. Kalau putus berarti gagal. Tuh saudaraku, jangan senjatanya orangnya. Karena apa? Bisa dimodifikasi juga senjatanya. Misalkan mereka punya sebuah pedang, sama ini, jangan. Itu harus dengan benda pusaka sendiri, harus benda tajam sendiri gitu. Karena nggak ada orang bersifat kriminalisasi itu dengan senjatanya Anda. Pasti dia dengan senjatanya dirinya. Karena apa? Sudah dianggap senjatanya hebat kan gitu. Jadi itu saran saya. Karena apa? Kalau melalui sosmed, pengiriman, kadang Anda takutnya ditipu bendanya. Kalau orang
orangnya mungkin ya amanah, bisa bisa nyampe barangnya, tapi belum tentu barangnya itu nanti alasannya oh karena ini mungkin kontennya lari, biasanya gitu. Saran saya silakan datangi saja Padepokan atau rumahnya kalau memang dia mengaku punya kekebalan. Itu saja saudaraku ya, semoga Anda paham dari jabaran saya, dan maaf untuk saudara-saudaraku kesemuanya yang merasa spiritual. Saya tidak ingin menyinggung Anda, karena di sini saya hanya ingin mengangkat derajat Anda yang betul-betul spiritual dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibat oknum yang tidak bertanggung jawab, kepercayaan spiritual Indonesia makin punah. Oke, saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau Anda penasaran dengan bongkar-bongkar trik, silakan mampir di channel YouTube saya, Om Ogi. Di sana banyak ada penarikan pusaka, mustika. Tapi semua trik loh ya, banyak yang trik. Di sana saya cuma membongkar gitu. Membongkar caranya gimana gitu. Karena katanya dikit-dikit yang diposting ilmu gaib. Tarikan gaib, tarikan gaib, tarikan gaib, gaib pokoknya opo. Barang gaib itu halus saudaraku, makhluk halus. Makhluk halus itu kasat mata, nggak semudah untuk narik. Ngomongane sedino telung piring. Kok ngomong narik gaib? Orang yang bisa menarik pusaka gaib itu orang yang betul-betul bersih hatinya. Kalau masih kita diliputi hawa nafsu, amarah, dengki, ya mosok iso ya no, tidak bisa gitu saudaraku ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Salam dari Bocah Tengil. Ogi.